Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo The Clovers, jumpa lagi bersama kami The Rakor dalam Reborn Ridge. Jin Do-jun sukses dalam rencananya untuk menggulingkan Jin Yong-ki dan Jin Dong-ki. Melalui rencananya yang sangat matang, ia akhirnya bisa menggulingkan kedua kakak beradik teratas ini. Namun sayangnya pada akhir episode ia dibunuh oleh dirinya sendiri. Baiklah, tanpa berlama-lama, berikut ini adalah rekap kami tentang Reborn Ridge episode ke-15. Selamat mendengarkan, selamat menyaksikan. Dalam peringatan hari 1 tahun meninggalnya Jin Yang Cheol, Jin Yong-ki melakukan pidato yang sangat-sangat luar biasa. Seong Jun dan istrinya beserta bayi kecilnya yang sudah lahir pun menyambut dan mendengarkan dengan sangat percaya diri bahwasannya Sunyang akan jatuh ke tangan mereka kelak. Namun dalam momen bahagia keluarga ini, ternyata Do-jun telah menyiapkan rencananya. Ia mendatangi Jin Yong-ki dan menyatakan bahwa ia adalah pemilik saham terbanyak di Sunyang Group. Ia menyatakan sudah siap untuk membeli Sunyang. Dalam kemenangan yang luar biasa ini, Do-jun hanya bisa menikmati ini sendirian di kantornya. Sedangkan menantu dari Jin Yang Cheol atau suami dari Jin Hwayong, anak ketiga dari Jin Yang Cheol, mulai semakin naik di atas. Ia mengumumkan untuk memeriksa semua konglomerat. Dengan percaya diri, Choi Chang-jae mengkampanyekan tentang penghapusan ataupun pemisahan antara politik dan konglomerat. Ia mengusut beragam kasus dari penyuapan dan dana-dana untuk kampanye calon pemimpin atau calon-calon politikus. Do-jun dipanggil Kejaksaan Pusat sebagai tersangka penyuapan dana politik, yang kemudian ia diinterogasi oleh Munyong. Dan dari interogasi ini ternyata menyeret Jin Yong-ki dan Jin Dong-ki. Ini merupakan skenario atau rencana yang telah dijalankan oleh Jin Do-jun, sehingga ia dengan sukarela dipanggil ke kejaksaan tanpa banyak omong. Sehingga yang awalnya penyelidikan hanya tentang dana kampanye berubah menjadi dana taktis dan suap menyuap dan lain-lain yang dilakukan oleh konglomerat. Sehingga Jin Yong-ki dan Jin Dong-ki pun terseret dan terjerat di sana. Akhirnya posisi Jin Yong-ki pun terancam dan Jin Yong-ki meminta anaknya Jin Seong-jun untuk bertanggung jawab. Namun ternyata Jin Seong-jun bermanuver dan malah menyerang ayahnya sendiri. Begitupun juga dengan Jin Dong-ki. Ia terjerat dalam penyuapan dana kampanye untuk pemilu, yang mana sebelumnya itu dituduhkan kepada Jin Do-jun. Setelah 48 jam penyelidikan, akhirnya Jin Do-jun pun dibebaskan. Sedangkan Jin Yong-ki dan Jin Dong-ki yang tadinya berbahagia kini pun menjadi ketar-ketir. Jin Do-jun menyempatkan diri untuk berpamitan kepada Muyong dan ia ingin bertemu kembali dengan Muyong. Ya, ini adalah bagian kisah romantis yang sangat tipis ya. Sedikit sekali mereka berjanji akan bertemu kembali, lalu kemudian bertemu kembali, lalu kemudian menikah. Namun ternyata takdir berkata lain. Jin Do-jun datang ke Museum Sunyang. Ia memandangi foto kakeknya Jin Yang Cheol. Dan ia pun mulai menjadi ragu tentang apakah ia sedang membalas dendam atau dia ingin diakui sebagai cucu kakeknya.
karena langkahnya dalam membeli Sunyang hanya tinggal sedikit lagi. Jin Do-jun sudah terpilih sebagai pimpinan di Sunyang Group. Hanya tinggal menghitung hari untuk pelantikan. Sepulangnya dari museum, mobil Jin Do-jun terhenti karena ada mobil pick up yang terlihat mogok di depan. Meskipun sang supir menyarankan untuk menyalip mobil tersebut karena memang posisinya kosong melompong, tidak ada mobil lain. Namun Jin Do-jun mengatakan kita tunggu saja dulu sebentar. Dan akhirnya dari belakang sebuah mobil tronton yang sangat besar melaju dengan sangat kencang dan menabrak belakang dari mobil Jin Do-jun. Dan Jin Do-jun pun sekarat. Kemudian pengemudi mobil pick up itu mendekati mobil Jin Do-jun yang sudah penyok dan hancur, serta memandang Jin Do-jun yang berdarah-darah. Jin Do-jun yang sekarat pun ikut melihat ke arah supir pickup tersebut, dan ternyata itu adalah dirinya sendiri. Dalam runtutan kisah Jin Do-jun, ia memahami bahwa dirinya akan kembali dibunuh, atau pembunuhan itu akan berulang kembali karena ia kembali ke masa lalu, sehingga kejadian-kejadian yang telah berlalu itu akan kembali dilalui lagi. Dan ternyata ia pun akhirnya dibunuh lagi. Dan episode pun berakhir. Nantikan lanjutan updatean selanjutnya dari channel ini setiap hari. Jangan lupa subscribe ya. Kami The Rakor, pamit undur diri.